itu bukti audit. Bukti audit adalah standar pekerjaan lapangan ketiga IAP 2011-326.1 yang berbunyi, bukti audit kompeten yang cukup harus memperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Jadi bukti audit ini sudah ada peraturannya di IAP pada tahun 2011 halaman 326. Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri atas usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Ukuran keabsahan validity bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor independen. Dalam hal ini, bukti audit atau audit evidence berbeda dengan bukti hukum atau legal evidence yang diatur secara tegas oleh peraturan yang ketat. Jadi bukti audit bukan bukti hukum karena berbeda. Kalau bukti hukum itu sudah bisa diajukan ke ranah hukum baik perdata maupun pidana, tetapi bukti audit belum tentu bisa dijadikan suatu bukti yang valid karena memang harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi dari bukti. Jadi bukti-bukti itu harus relevan, objektif, dan akurat, karena akan mengarah kepada suatu kesimpulan yang pada akhirnya akan berujung kepada opini dari seorang audit. Kalau bukti auditnya tidak akurat, akan berpengaruh kepada opini yang tidak akurat juga. Untuk membuktikan efektif tidaknya pengendalian intern di suatu perusahaan, akuntan publik harus melakukan compliance test atau test of recorded transaction. Untuk membuktikan kewajaran saldo-saldo perkiraan neraca dan laba rugi, akuntan publik harus melakukan substantive test dan analytical review. Jadi yang pertama adalah untuk membuktikan apakah efektif atau tidak dengan compliance review, kemudian untuk membuktikan kewajarannya bisa dilakukan dengan substantive test maupun analytical review. Berikutnya kita berbicara mengenai sifat bukti audit. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Jurnal, buku besar, dan buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja atau worksheet dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Nah, data akuntansi ini seringkali dalam bentuk elektronik, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem computerized melalui vendor ketiga. Biasanya banyak sistem-sistem akuntansi yang dijual oleh vendor dan dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar terutama. Data akuntansi saya tidak dapat dianggap sebagai pendukung yang cukup bagi suatu laporan keuangan. Di pihak yang lain, tanpa cukup perhatian atas kewajaran dan kecermatan data akuntansi yang melandasinya, pendapat auditor atas laporan keuangan tidak akan terjamin. Jadi pastikan dulu bahwa data-data, terutama perusahaan yang memakai jasa sistem dari vendor, apakah data-datanya itu sudah valid, karena data akuntansi saja tidak cukup. Jadi harus diklarifikasi dengan data yang ada di sistem. Bukti audit, penguat meliputi baik informasi tertulis maupun elektronik, misalnya cek, catatan elektronik fund system, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui, informasi yang diperoleh dari auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan audit fisik, serta informasi lain yang dikembangkan
oleh atau tersedianya bukti auditor yang memungkinkan menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Jadi bukti audit itu harus benar-benar valid, baik secara fisik maupun elektronik. Misalnya tadi cek ada electronic fund system, faktur dan semuanya itu harus dikompilasi sehingga memungkinkan menarik kesimpulan secara akurat. Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit harus sah dan relevan. Artinya bukti-bukti audit yang disajikan itu ada tanda tangan pejabat yang memiliki otorisasi terhadap pelaporan tersebut. Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti. Bukti ekstern yang diperoleh dari pihak independen di luar perusahaan dianggap lebih kuat. Dalam arti dapat lebih diandalkan dan dipercaya keabsahannya daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri. Jadi ternyata bukti yang diperoleh dari pihak ketiga itu dianggap lebih memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi dan kredibel. Semakin efektif pengendalian intern, semakin besar jaminan yang diberikan mengenai keandalan data akuntansi dan laporan keuangan. Pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi yang lebih bersifat menyimpulkan atau persuasive evidence daripada bukti yang bersifat meyakinkan atau convincing evidence. Jadi bukti yang persuasif itu akan lebih dinilai lebih akurat dan efektif dibandingkan yang convincing. Menurut Conrad, buku 2002 pada halaman 114 dan 15, ada 6 tipe bukti audit, yaitu yang pertama adalah physical evidence, bukti-bukti fisik, dokumen-dokumen fisik. Kemudian evidence obtained through confirmation, jadi bukti-bukti yang dikonfirmasi. Kemudian ada documentary evidence, mathematical evidence, analytical evidence, dan hearsay evidence. Ini adalah bukti untuk dikumpulkan sebagai bukti-bukti audit, ada 6 jenis. Nah, kita akan berbicara mengenai compliance test dan substantive test.